Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadanti dari PGSD reguler A. NIM saya H20141. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan karena saya tertarik dengan materinya, dan saya ingin mengetahui bagaimana kelakuan murid yang sebenarnya, karena sikap murid itu sangat bergantung kepada guru yang mengajarkannya. Baik, di sini saya akan mengkaji materi di pertemuan ke-10 yang membahas tentang peranan guru dan kelakuan guru. Yang dimana saya itu harus menjelaskan apa itu peranan guru. Peranan guru menurut James W. Brown itu ialah ia yang mengemukakan pendapat bahwa peranan guru itu ialah yang menguasai, berencana tentang materi, mengembangkan materi, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Dalam peranan guru ini, menurut saya adalah sangat penting karena harus dapat menjelaskan, memaparkan, dan menguasai semua materi belajar. Materi belajar ini agar dapat menjelaskan siswanya dengan baik dan benar. Guru itu sangat ditekankan sekali harus dapat menguasai semua materi belajar agar ketika nanti mengajar di kelas dapat menjelaskannya dengan baik dan jelas. Adapun beberapa peran guru dan fungsi lainnya sebagai guru diantaranya. Yang pertama ada edukator, yaitu yang dimana tugas pertama guru itu adalah mendidik murid sesuai dengan materi yang akan diajarkannya. Guru sebagai edukator itu ialah syarat utamanya ada membaca, menulis, berdiskusi, mengikuti informasi, dan responsif terhadap permasalahan yang up to date. Yang kedua ada leader, yaitu guru itu dituntut sebagai pemimpin di kelas. Karena itu, sebagai guru harus dapat menguasai, mengendalikan, dan mengarahkan kelas menuju tujuan pembelajaran yang akan dicapainya. Sebagai seorang pemimpin itu harus demokratis dan menghindari kekerasan. Yang ketiga, ada fasilitator. Guru itu bertugas memfasilitasi murid untuk menemukan keahliannya dan mengembangkan bakat anak tersebut. Tentunya, mengembangkan bakat itu tidak mudah, karena itu dibutuhkan latihan dengan evaluasi yang rutin, agar si anak dapat mengembangkan bakatnya dengan baik. Yang keempat, ada motivator, yaitu menjadikan anak untuk lebih semangat lagi. Contohnya, setiap akan dimulai dari jam pelajaran, diawali dengan berdoa dan terus bernyanyi, agar anak terlihat ceria dan semangat. Yang kelima, ada administrator, yaitu sebagai guru itu lebih tidak memudah harus melewati tantangan yang tegas, seperti saat guru mulai melamar dan diberi instruksi oleh kepala sekolah. Hal semacam itu harus sesuai prosedur agar berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada evaluator, yang dimana setiap kualitas pembelajaran itu dimana ada kelebihan, di situ pasti ada kelemahannya. Karena itu, guru harus diberi evaluasi, boleh itu dari pendapat kepala sekolah, pendapat dari guru lainnya, ataupun pendapat dari murid-muridnya. Jenis tipe guru dengan murid, yaitu yang pertama, bersifat dominatif dan integratif. Yang tipe guru dominatif ini ialah guru yang memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, dia itu lebih menguasai murid, mencampuri urusan murid, suka mengatur dan menginginkan konformitas dalam kelakuan mereka. Di sini, konformitas itu adalah di mana guru itu harus dapat merubah sikap dan tingkah laku muridnya. Dan guru dominatif ini lebih memberikan batasan jarak dengan muridnya, karena guru ini tidak suka berdekatan dengan muridnya. Sikap yang dimiliki guru dominatif ini ialah tegas. Jika sudah diberikan tugas itu harus segera dikumpulkan. Selain itu, ada juga guru integratif. Guru integratif ini adalah memberikan kebebasan kepada muridnya, yang dimana guru integratif ini memperbolehkan muridnya melakukan apa yang dia sukai, mengizinkan muridnya memilih teman kelompoknya sendiri. Guru ini bersifat menyenangkan, dapat mengetahui kepribadian muridnya masing-masing. Memang guru seperti inilah yang banyak disukai anak-anak atau siswa lainnya, karena guru integratif ini lebih terbuka kepada muridnya dan lebih dekat juga dengan muridnya.
guru integratif seperti ini banyak sekali disukai oleh murid-muridnya. Dengan adanya tipe guru seperti ini, ada pun reaksi murid terhadap gurunya. Menurut Frank Hart, ia pernah bertanya kepada salah satu siswa SMA. Dia berpendapat bahwa guru yang ia sukai itu adalah guru yang seperti berperi kemanusiaan, bersifat ramah, dan sangat bersahabat kepada muridnya. Dan kebanyakan pendapat itu, murid lebih menyukai guru yang baik, gembira, dapat membimbing pelajaran, memiliki sifat yang humoris, atau yaitu guru yang suka bercanda dan akan membuat murid itu tertawa dan senang, dan dapat menjadikan suasana di kelas menjadi ramai dan penuh candaan tanpa ada rasa bosan. Sebaliknya dengan guru yang tidak disukai, itu kebanyakan adalah guru yang suka marah-marah, jarang tertawa di kelas, suka menyindir, tidak mau membantu muridnya dalam keadaan sulit, dan berjaga jarak dengan muridnya jika di luar sedang bertemu. Jadi adapun hubungan antara hasil belajar murid dengan kelakuan murid. Dari hal tersebut, kita dapat dilihat dari pendapat pemilik sekolah, kepala sekolah, dan murid yang mengetahui bagaimana guru itu dalam menyampaikan belajarnya. Jadi, sebagai guru itu harus dapat menampilkan sisi positif kepada muridnya, karena sikap murid ini bergantung kepada sikap gurunya di kelas. Maka perbanyaklah melakukan hal yang positif di dekat murid, agar murid itu menyukainya dan senang, dan merasa senang ketika diajar dengannya. Jadi, pada intinya, kebanyakan guru itu disukai karena kebaikannya. Karena kebaikannya itu, murid akan lebih menyukainya dan lebih tertarik untuk belajar. Dan mereka juga merasa belajarnya tanpa ada rasa takut dan rasa keingintahuannya itu tinggi dan dekat juga dengan gurunya. Dan di materi yang terakhir ini ada tentang respon murid kepada gurunya itu berbeda-beda, karena bergantung bagaimana guru itu mengajarnya di kelas. Dapat kita ketahui bahwa tipe guru itu ada dua, yaitu ada dominatif dan integratif, yang dimana tipe ini terlihat bagaimana murid ini menilai gurunya. Dan banyak kemungkinan bahwa murid SD dan SMA itu sangat berbeda responnya. Misalnya pada anak SMA, harus sudah benar-benar paham dan pembelajaran, karena ia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, itu perguruan tinggi. Karena guru SMA itu diperlukan guru yang bertipe dominatif. Sedangkan pada tipe anak SD itu harus guru yang bertipe integratif. Karena di mana guru ini memberikan keleluasaan kepada muridnya untuk belajar. Anak SD itu tidak suka dikekang dan lebih suka kebebasan kepada pembelajarannya. Adapun salah satu contoh dalam kelakuan murid itu, faktanya itu adalah ada di mana salah satu orang tua murid yang melaporkan gurunya kepada polisi cuma dengan masalah hanya mencubit anaknya. Hal tersebut itu sangat tidak wajar kepada guru, padahal guru itu wajar untuk memarahi dan memberikan hukuman kepada anaknya. Padahal hanya hal sepele seperti itu hanya harus dipenjara, padahal hal itu bagus untuk anaknya agar dididik dari kecil. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.